Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. B. Model sistem informasi keuangan. Ketiga tugas pokok tersebut ditampilkan sebagai subsistem output dalam sistem informasi keuangan. Sistem ini mempunyai pengaturan struktural yang sama dengan yang kita gunakan untuk sistem informasi pemasaran dan manufaktur. A. Komponen input sistem informasi terdiri dari subsistem audit internal, sistem informasi akuntansi, dan subsistem intelijen keuangan. B. Komponen output dari sistem informasi keuangan terdiri dari subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian. C. Subsistem model SIM keuangan. A. Subsistem input. Yang pertama, subsistem pemrosesan data. Subsistem pemrosesan data mengumpulkan data internal dan lingkungan kita mengetahui bagaimana terminal mengumpulkan data di bidang manufaktur mengumpulkan data internal. Data lain diperoleh dari dokumen sumber dan dimasukkan ke dalam database menggunakan terminal dalam jaringan yang ditempatkan di seluruh perusahaan. B. Tujuan pemrosesan data. Tujuan pemrosesan data adalah untuk menghasilkan dan memelihara record perusahaan yang up to date. Tujuan yang pertama yaitu 1. Tujuan pokok. Pemrosesan data mempunyai 4 tugas pokok yaitu pengumpulan data, pengubahan data, penyimpanan data, dan pembuatan dokumen. 2. Aplikasi yang dibutuhkan. Perusahaan tidak memutuskan apakah mengimplementasikan sistem pemrosesan data atau tidak. Sistem tersebut dikehendaki oleh elemen dalam lingkungan, masyarakat keuangan, dan pemerintah. 3. Sifat pemrosesan data. Pemrosesan data menjalankan tugas yang penting secara relatif mengikuti prosedur standar, memberikan data yang lengkap, utamanya mempunyai fokus histori, dan memberikan informasi pemecahan masalah minimal. D. Subsistem audit internal. Pengertian auditor adalah orang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor internal adalah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam pekerjaan perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh perusahaan. Auditor internal seperti halnya insinyur biasanya hanya terbatas melakukan aktivitas internal. Namun demikian, ada pemikiran di antaranya internal bahwa mereka seharusnya lebih memberikan perhatian pada lingkungan. E. Subsistem output. Sistem informasi keuangan atau SIK mencakup 3 subsistem output yaitu pertama, subsistem peramalan. Subsistem peramalan memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu 10 tahun ataupun lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dan hambatan internal seperti kapasitas produksi dan keuangan yang ada. Yang kedua, subsistem manajemen dana. Kita telah mengetahui bahwa fungsi keuangan menggambarkan arus uang dalam perusahaan. Subsistem manajemen dana adalah bagian dari sistem informasi keuangan yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada arus tersebut. Yang ketiga, subsistem pengendalian. Subsistem ini terutama terdiri dari atas program yang menggunakan data dikumpulkan oleh subsistem pemrosesan data guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. F. Sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi memproses data yang berasal dari operasi internal perusahaan dan dari luar perusahaan menjadi informasi yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional. Tujuan dan pengolahan transaksi adalah pengumpulan, mengolah, dan menyimpan data-data yang berasal dari aktivitas organisasi sehari-hari. G. Sistem informasi akuntansi. A. Pengertian sistem informasi akuntansi. Yang pertama, menurut Romney dan Steinbart,
Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, kontrol internal, serta langkah-langkah keamanan. Yang kedua, menurut Patel, sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi dalam suatu organisasi, di mana kegiatannya yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai subsistem, entitas, dan mengkomunikasikannya subsistem pemrosesan informasi organisasi. Sistem informasi akuntansi secara tradisional berfokus pada pengumpulan, pemrosesan analisis, dan mengkomunikasi informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, banker, dan agen pajak, serta pihak internal seperti manajemen dan pemilik. Komponen sistem informasi akuntansi. Terdapat 6 komponen sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart. Yang pertama, para pengguna yang menggunakan sistem. Kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. 3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya. 4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. 5. Infrastruktur teknologi informasi yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi. Yang terakhir, pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi. I. Siklus pengolahan transaksi dan sistem pengolahan data transaksi. Yang pertama, siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urutan-urutan aktivitas operasional yang berdasarkan suatu transaksi. Di dalam suatu perusahaan ada beberapa siklus pengolahan transaksi seperti siklus penerimaan, siklus pengeluaran, dan lain-lain. Yang kedua, sistem pengolahan data transaksi merupakan data transaksi yang mungkin diolah secara batch atau online. J. Siklus transaksi secara umum. Transaksi dalam suatu aktivitas bisnis seringkali memiliki siklus input, proses, dan output yang kompleks. Data yang dimasukkan seringkali disimpan terlebih dahulu dan kemudian diproses bila diperlukan. Banyak output yang dihasilkan oleh suatu transaksi menunjukkan output gabungan dari berbagai transaksi yang berkaitan, dan sering pula output tersebut menjadi input bagi transaksi lain melalui sistem.